Ada kapal yang mau berangkat, kemudian Nabi Yunus minta mau ikut, kemudian dia ikut. Di tengah perjalanan kapal ini oleng luar biasa. Katanya nahkoda ini kelebihan penumpang. Oleh sebab itu satu orang harus dibuang, diundi. Setelah diundi kena Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut. Begitu Nabi Yunus dilempar ke laut, langsung Nabi Yunus itu zikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, ya. Begitu ditangkap oleh ikan, ikannya gembira, ini ada makanan yang bagus ini gitu. Tapi Nabi Yunus dia langsung sadar, dia zikirnya pian sudah tahu semuanya, dan zikirnya itu bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama-sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Yunus itu dibawa oleh ikan ke dalam dasar, ke laut yang paling dalam, dibawa ke sana karena untuk dinikmati. Tapi Nabi Yunusnya zikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setiap Nabi Yunus itu zikir itu, ikan itu kesakitan luar biasa. Setiap zikir itu. Akhirnya apa? Setelah sekitar 3 hari 3 malam ada di perut ikan itu dengan kesakitan luar biasa. Mungkin kalau umpamanya ikannya bisa ngomong, bah ini bukan makanan enak ini kan nyaman. Langsung ikannya ini ke tepi pantai, Nabi Yunus dilempar ke tepi pantai itu dalam keadaan sakit. Itu diceritakan di dalam Al-Quran lengkap. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tatkala Nabi Yunus ini dilempar ke tepi pantai, Allah menumbuhkan sejenis pohon labu untuk melindungi dia dari panas, dan labunya langsung bisa berbuah dan bisa dinikmati, yang segar itu. Kemungkinan sejenis labu ini mungkin sejenis semangka, mungkin, atau mungkin sejenis melon, kita tidak tahu. Cuma disebutkan sejenis labu, sehingga Nabi Yunus bisa menikmati buah itu. Kemudian dia segar kembali. Setelah segar kembali, dia mendatangi kaumnya. Kaumnya sudah kebingungan dan ketakutan, karena seperti ada awan hitam di atas ini, sehingga umatnya itu sudah menyangka ini azab dari Allah ini. Maka dia mencari Nabi Yunus, mencari dia kemana-mana. Sekalinya pas 3 hari kemudian Nabi Yunus datang. Begitu Nabi Yunus datang, jumlahnya ini umatnya itu sekitar 100.000 lebih. Kemudian beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ini menjadi nabi yang sangat disayang oleh Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pengalaman dari ulama. Ulama itu ada yang berpendapat karena dari pengalamannya, bukan dari hadis Nabi. Bagusnya kita zikir tasbihnya Nabi Yunus. Ini anjurannya ulama, tapi bukan dari Nabi, karena dari pengalaman mereka, yaitu habis sholat sebaiknya zikir tasbihnya
Nabi Yunus sebanyak 41 kali. Pengertian habis solat ini setelah kita keluar dari masjid kemudian melakukan kegiatan, banyak zikirnya Nabi Yunus, paling tidak 41 kali. Ini kira-kira berat atau ringan aja? Halo? Ringan, ya. Cuma yang jadi masalah dikerjakan apa enggak. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Masih habis dari pengajian masih ingat aja, wah semangat gitu. Setelah beberapa hari kada ingat lagi sudah, kada ingat. Oleh sebab itu ini pengalaman ulama, setiap habis sholat zikir tasbihnya Nabi Yunus. Insya Allah Allah akan memberikan luar biasa nantinya. Ini pendapatnya ulama. Tapi ada ulama yang ngomongnya begini, 40 kada bapak, 40 ada bapak. Tapi ada lagi ulama dari pengalamannya juga, aku selalu berzikir tasbihnya Nabi Yunus habis sholat itu 33 gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu kita mengucapkan tasbihnya Nabi Yunus sekitar itu dah. Ya, dihitung berapa menit kalau tasbihnya Nabi Yunus. Misalnya begitu. Karena ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita disuruh ingat kepada Allah, ingat sebanyak-banyaknya. Tadi sudah ada petunjuknya, disuruh zikir yang banyak. Yang misalnya 100 kali, itu sudah banyak itu. Ditambah zikir tasbihnya malaikat di 4 tempat, banyak lagi. Ditambah lagi setiap habis sholat tasbihnya Nabi Yunus, itu antara 33 sampai 41, berarti banyak itu, banyak. Hadirin sekalian, tapi ada zikir yang jauh lebih baik dari itu lagi. Loh, masa ada? Zikir apa yang lebih baik lagi? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi yang mengatakan, dan pian sudah tahu, ya, pian sudah tahu, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama zikir adalah la ilaha illallah. Kalau orang zikir la ilaha illallah, zikirnya di mulut, tidak sampai ke hati, hanya di mulut itu, sambil tolah-toleh, sambil kemana-mana, tapi zikirnya la ilaha illallah. Allah tetap mengganjar kalikan 10 itu. Tetapi kalau kita pas zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Engkau ya Allah gitu. Bapak dan Ibu, Masya Allah, pahalanya luar biasa, tak terhingga. Asalkan semua ada yang mengaku Tuhan, tetapi dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang lain, hanya Engkau ya Allah. Itu luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi zikir tasbihnya Nabi Yunus itu misal sekitar 100, misalnya sekitar 100 itu habis sholat. Kalau habis sholat sekitar 100, sehari semalam habis sholat 100 kalikan 5 menjadi 500. Misalnya seperti itu. Tapi kalau zikir la ilaha illallah diperkirakan berapa dalam sehari? Halo? Dikirakan berapa?
Saya nunjuk ke sampean lagi, kira-kira berapa zikir la ilaha illallah sehari? Boleh saja. Berapa? 1000. Saya ikut sampean. Ya, sehari paling tidak 1000. Misal, ini misal saja. Ini misal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kapan saja kita banyak zikir, dan ini zikir yang istimewa, zikir yang terbaik, ditambah zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa melakukan mulai bangun terus sepanjang waktu sampai tidur lagi, zikir terus? Siapa yang sanggup? Angkat tangan, siapa yang sanggup? Halo. Umpamanya ada yang angkat tangan, Pak, saya langsung duduk di depan, pian yang nyampaikan. Kayak apa caranya bisa zikir terus menerus kayak itu? Orang yang zikir seperti itu terus menerus, Pak, inilah yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup ini, sehingga menjadi kekasih yang luar biasa. Tetapi kita kalau mau zikir seperti tadi, apakah zikir yang banyak tadi, kemudian tasbihnya malaikat, kemudian tasbih di 4 tempat tadi, ditambah tasbihnya Nabi Yunus, ditambah zikir la ilaha illallah itu, kira-kira mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu masih banyak bolongnya, masih bolong-bolong zikirnya itu. Padahal Allah menginginkan zikir terus, zikir terus. Tapi tak ada kesanggupan manusia yang kayak begitu. Ini para ulama sudah menghitung, ya, tidak mungkin terus menerus seperti itu, tidak mungkin. Sekalinya Allah memberitahu caranya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Di sela-sela pian banyak berzikir. Siapa tahu di bolong-bolong kita tidak zikir seperti tadi, Allah memberitahu caranya, sehingga kita setiap saat, setiap detik bisa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sehingga kita menjadi kekasih Allah yang luar biasa. Yang memberitahu Allah, cuma saya menyampaikan saja. Yang memberitahu Allah, bagaimana kita setiap saat yang kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi dalam rangka mengisi yang bolong-bolong itu, mengisi yang bolong-bolong, mengisi yang bolong-bolong. Saya bacakan, ternyata Allah memberikan cara supaya kita ini setiap saat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa paham dan bisa mengamalkan. Kita semuanya, termasuk ibu-ibu itu. Ayatnya surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 79. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatim faminallah. Setiap kebaikan apa saja yang kita lakukan
setiap kebaikan atau amal soleh apa saja yang kita lakukan itu dari Allah. Kebaikan apa saja yang kita lakukan adalah dari sisi Allah. Kebaikan apa saja? Contoh kita tadi mau berangkat ke masjid ini, kemudian begitu bangun kita zikir, sudah zikir kepada Allah, zikir, ya, sudah zikir, mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian kita langsung ke kamar mandi, misalnya ke kamar mandi. Ada yang mandi, ada yang ambil wudhu, itu, ya. Nah, waktu mandi kita berdoa, gitu. Itu berarti zikir kepada Allah. Kemudian ambil wudhu dan sebagainya. Sesudah itu keluar dari kamar mandi, kita sambil zikir, ambil itu. Ternyata banyak lupanya, ada lupanya, ada. Misal lupanya, pian mau ganti pakaian. Pakaian apa dulu? Contohnya apa? Contoh mau pakaian. Atau kita langsung pakai handuk. Waktu pakai handuk kada ingat lagi kepada Allah. Kan pakai handuk. Pertanyaan saya, memakai handuk itu amal soleh atau amal salah? Halo, pakai handuk amal soleh atau amal salah? Berarti amal soleh. Waktu pakai handuk ini, itu petunjuk dari Allah atau karena keinginan nafsu? Maka jawabannya, ini dari Allah. Aku bisa melakukan ini. Semua amal soleh itu dari Allah, katanya Allah. Dari aku itu semuanya, bukan dari kamu. Kalau kamu menganggap itu dari kamu, itu kusesatkan. Tidak ingat kepada Allah. Pakai handuk saja. Setelah pakai handuk misalnya, pian ambil celana dalam. Memakai celana dalam ini amal soleh atau amal salah? Padahal pian kada ingat. Tapi ingat aku melakukan kebaikan ini dari Engkau ya Allah. Mulai sekarang dirasakan begitu. Setiap apa saja asalkan amal soleh itu dari Allah. Allah yang mengatakan itu dari aku. Kalau demikian Bapak dan Ibu semuanya ngerjakan apa saja amal soleh ini, Allah yang mengatakan. Saya bacakan lagi. Ma asabaka min hasanatim faminallah. Perbuatan yang baik yang mana saja yang kamu lakukan itu dari sisi Allah, bukan dari kemampuanmu. Kalau dari kemampuanmu itu namanya nafsu. Kalau begitu tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ini dalam rangka kita mengisi setiap gerak dan perilaku kita ini dari sisimu ya Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini cuma enak diceramahkan, prakteknya susah banget. Tapi mari kita lakukan pelan-pelan. Siapa tahu kita nantinya diberi oleh Allah rahmat yang seperti itu, kesadaran seperti itu. Aku melakukan apa saja ini, yang baik ini dari Engkau ya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Inilah yang mengisi bolong-bolong, sehingga setiap saat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita balik.
Aku marah-marah. Marah-marah. Itu dari aku atau dari Allah? Halo. Marah-marah. Aku dapat petunjuk dari Allah, maka aku marah-marah. Atau itu dari nafsuku? Maka jawabannya dari nafsu. Itu. Siapa tahu dengan terbiasa setiap melakukan perbuatan yang baik yang diingat Allah, lawas-lawas orang ini tidak penyarikan, Pak. Karena syarik itu bukan dari Allah, tapi dari hawa nafsu. Dibimbing sehingga orang ini akhirnya tidak jadi penyarikan. Siapa saja, insya Allah suami istri yang melakukan seperti itu bagus, insya Allah. Ternyata di dalam Al-Quran orang yang penyarikan itu dipresto oleh Allah. Orang yang penyarikan itu, oi, siapa yang ingin dipresto? Kehendak. Oleh sebab itu kada penyarikan gitu. Temannya penyarikan itu adalah engken, kikir, medit. Bahasa Banjarnya apa engken ini? Apa? Hoi. Apa bahasa Banjarnya? Apa? Pemalar, ya. Pemalar itu. Kalau itu tidak dari Allah itu, siapa tahu dengan terbiasa demikian orangnya tidak engken. Ternyata di dalam Al-Quran, orang yang pemarah dan orang yang engken itu dipresto. Dimasukkan ke neraka hutamah. Itu orang yang pemarah dan orang yang engken masukkan neraka hutamah. Panasnya luar biasa. Kemudian ditutup rapat. Ditutup rapat itu artinya dipresto. Itu. Innaha alaihim muqsadah. Kemudian neraka hutamah itu kita dilempar ke sana yang penyarikan dan orang yang engken itu dilempar ke sana kemudian ditutup. Setelah ditutup fi amadim mumaddadah, kemudian diikat pada tiang yang panjang. Berarti disate. Oleh sebab itu, siapa tahu dengan terlatih setiap saat perbuatan yang baik dari Allah, kita mulai hari ini tidak jadi penyarikan dan tidak jadi engken. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak perbuatan-perbuatan yang dari hawa nafsu, ya. Apakah marah, apakah jengkel, apakah ngeramput. Nah, ngeramput itu. Ngeramput itu bukan dari Allah, dari diri sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu mulai sekarang mengisi bolong-bolong kita tidak sempat zikir. Setiap perbuatan yang baik yang mana saja itu datangnya dari Allah. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, itu. Dan dan keburukan apapun yang menimpamu itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Siapa tahu kita sudah banyak zikir yang kita lakukan, kemudian setiap mengerjakan apa saja yang dalam kehidupan ini perbuatan yang baik, langsung ini bukan dari aku, tapi ini dari Allah. Yang dikenang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mataharinya sudah terbit, ya, mataharinya terbit lewat 11.
Sholat syuruknya berapa menit lagi? Berapa Pak? Hah? Tambah 5 menit atau 10 menit? Hah? 5 menit? Tambah 5 menit. Jadi jam tadi 11, berarti jam 16. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tujuan kita, karena yang hadir ini sudah banyak yang parak. Parak apa? Yang hadir ini sudah parak-parak semua, ya. Hanya ada beberapa orang saja yang masih jauh. Nah, ini masih Hanom ini. Di belakangnya masih Hanom. Di belakangnya pian sudah parak. Di kanan sebelah kanannya parak. Sekalinya sebelah kirinya parak juga. Ya, di sini samping ini parak semua. Ya. Termasuk penceramahnya parak. Ya, parak. Oleh sebab itu jadikanlah hidup ini ingat kepada Allah. Perintah Allah di dalam Al-Quran diawali innalladzina yatlunal kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran biar ingat terus kepada Allah. Karena kalau orang tidak baca Al-Quran, temannya adalah setan, gitu. Lalu katanya Allah dalam Al-Quran, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Itu barang siapa yang berpaling tidak baca Al-Quran, kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhnya dan setan itu menjadi teman karibnya. Nabi mengatakan setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu paling tidak kita baca Al-Quran supaya tidak digoda oleh setan minimal 2 kali sehari sebelum habis sholat, zikir, berdoa, sekalipun sebentar baca Al-Quran. Demikian juga habis sholat asar dan sebagainya, sekalipun sebentar baca Al-Quran. Misalnya berapa ayat? Halo, baca Al-Qurannya. Jangan sedikit baca Al-Qurannya. Ada yang ngomong, Pak, bisa Pak baca Al-Quran 1 ayat. Kalau begitu engken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul adzim. Baca Al-Quran minimal berapa ayat. Bagusnya baca Al-Quran itu mulai dari depan, sehingga bertahap nanti bisa menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, saya ketemu dengan pengusaha wanita, orangnya kaya raya, dan lalu dermawan yang luar biasa. Kalau dia kegiatan doa, wah Masya Allah, masih. Saya tanya, Bu, pian kayak kalau baca Al-Quran kayak apa gitu? Apa jawabannya? Saya sehari baca Al-Quran 5 juz. Saya terkejut, Pak. Saya langsung iri, aku tidak sebanyak itu. Ini pas 5 juz gitu. Saya tanya, lah pagi pian kan ngurusi suami, punya anak, masa ngaji terus kayak apa? Saya punya 3 pembantu, Pak. Yang ngurusi saya ada, ngurusi suami saya ada, ngurusi anak saya yang 2 juga ada. Saya tidak nyuruh sampean, pembantunya ada 3, ada gitu. Yang penting baca Al-Quran seberapa. Nah, seberapa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian usahakan sholatnya, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah yang sangat istimewa itu ada 2 yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, yaitu sholat sunnah sebelum sholat subuh dan sholat witir. Jadi Nabi sibuk kayak apapun dalam perjalanan, 2 sholat sunnah ini tidak pernah ditinggal. Gitu. Kemudian yang berikutnya,
usahakan kalau punya rezeki bersedekah. Paling tidak sedekahnya tatkala celengan lewat seberapa itu. Kalau mampunya cuma 1.000 ya 1.000 saja. Sekalinya duit 1.000 kededa, yang ada 500 itu. Tapi sekarang mencari duit 500 dan 1.000 itu susah. Yang mudah berapa? Nah, iya sudah ngomong 2.000. Tapi kalau duitnya banyak jangan 2.000 misalnya. Sudah, habis itu banyak zikir, banyak istighfar lagi, banyak istighfar. Kalau orang banyak istighfar luar biasa hadiahnya. Kemudian disuruh banyaki selawat, itu banyaki selawat. Nah, insya Allah. Lalu tadi setiap melakukan kebaikan dari Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi kekasih Allah. Waktu suruk sudah sampai. Ya, kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.